Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk kegiatan pembuatan daerah perlindungan laut dan penghijauan di Pulau Mandangin. Kegiatan ini tahun 2014 diinisiasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Trunojoyo. Salah satu tujuannya adalah untuk membuat daerah perlindungan laut. Daerah perlindungan laut adalah kawasan pesisir dan laut yang meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun, dan habitat yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut, dan pengelolaannya yang dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain dalam merencanakan, memantau, atau mengevaluasi pengelolaannya. Ini definisi dari daerah perlindungan laut. Tujuannya pembentukan daerah perlindungan laut ini yang pertama adalah meningkatkan dan mempertahankan produksi perikanan di sekitar. Kemudian menjaga dan memperbaiki terumbu karang, ikan, dan biota lainnya. Kemudian dapat dikembangkan menjadi tempat tujuan wisata. Selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pengguna. Jadi jika ikan itu sudah berkembang, ini akan meningkatkan penangkapan, atau kalau itu bisa dikembangkan menjadi daerah wisata, masyarakat mendapatkan income dari wisata tersebut. Kemudian memperkuat masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang. Kemudian mendidik masyarakat dalam konservasi dan pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. Selanjutnya sebagai lokasi penelitian dan pendidikan tentang keanekaragaman hayati laut. Ini tujuan dari pembentukan daerah perlindungan laut. Nah, ini peta daerah perlindungan laut yang diinisiasi. Ini Pulau Mandangin. Jadi pada daerah bagian barat ini daerah yang menjadi lokasi daerah perlindungan laut. Ini daerah intinya, ya. Kemudian ini yang sampai biru itu zona penyangganya. Gitu. Jadi daerah perlindungan laut ini diperkuat dengan peraturan desa. Konsep daerah perlindungan laut ini ada zona inti dan penyangga. Jadi di sini konsepnya adalah sebagai berikut, bahwa ini misalnya sebuah pulau, ya, sebuah kawasan. Kemudian daerah ini kita tetapkan dengan kesepakatan bersama, terutama masyarakat lokal tersebut, ini menjadi daerah perlindungan laut. Dan di daerah ini dilarang dilakukan penangkapan, terutama di daerah zona inti ini. Harapannya kalau di sini tidak ada penangkapan, di sini menjadi tempat ikan untuk bertelur, berkembang biak. Nah, kemudian harapannya setelah ikan itu bertelur dan berkembang biak, dia bisa keluar ke zona yang lebih luas, kemudian ini yang bisa ditangkap oleh nelayan. Oleh karena itu di sini perlu ada daerah penyangga. Nah, di sini konsepnya adalah bahwa harapannya kalau di daerah perlindungan laut itu dilindungi, di sini perkembangan ekologinya menjadi bagus. Terumbu karangnya bisa tumbuh dengan baik, sehingga itu menjadi tempat ikan-ikan untuk memijah. Dan harapannya itu bisa berkembang biak. Nah, dan setelah berkembang biak, ikan-ikan dewasa itu keluar ke dia mencari lokasi lain, dan di luar ini yang bisa dipanen atau ditangkap oleh nelayan. Tahapannya dalam pembentukan daerah perlindungan laut ini yang pertama sosialisasi, terutama ke masyarakat, karena masyarakat ini menjadi pilar, ya. Kemudian yang kedua pengembangan kapasitas masyarakat dan konsultasi publik. Jadi hingga dibentuk kelompok masyarakat sadar lingkungan. Kemudian pengelolaan program, kemudian ada pengesahan daerah perlindungan laut bisa melalui peraturan desa, kemudian
bisa ada penanaman terumbu karang buatan. Yang pertama sosialisasi. Di daerah yang dilakukan ini, pertama memang melakukan sosialisasi, kemudian melakukan orientasi dan penyiapan masyarakat, agar masyarakat siap dan punya kesadaran untuk menjaga lokasi tersebut. Kemudian yang kedua menempatkan tenaga fasilitator dan motivator. Di sini karena ini bekerja sama dengan santri dan pondok pesantren, ini memanfaatkan santri dan pengurus pondok pesantren dan mahasiswa yang ada di daerah Pulau Mandangin. Kemudian survei data dasar, karena data kondisi perairan, kondisi terumbu karang itu menjadi data yang penting, sehingga kita mengetahui bagaimana kondisinya. Kemudian menentukan lokasi daerah perlindungan laut. Dari setelah di semua lokasi di Pulau Mandangin itu dilakukan survei, sehingga dengan berbagai pertimbangan baru ditentukan daerah mana yang paling sesuai. Kemudian membuat rencana pengelolaan daerah perlindungan laut. Ini hasil surveinya pada 25 Oktober 2013 menggunakan metode LIT. Ya. Di sini hasilnya bahwa di timur Pulau Mandangin ini persentase tutupan hanya 7,8%, kategorinya sangat rendah. Selatan Pulau Mandangin ini tutupan karangnya 9,7%, sangat rendah juga. Kemudian di barat persentase tutupan 13,7, kategori rendah, dan utara merupakan daerah pasir dan karang mati. Jadi tidak ada karang yang hidup. Kemudian ini juga dilakukan sosialisasi awal untuk memperbaiki kondisi ekologi terumbu karang. Ini sosialisasi dengan pihak pondok pesantren, pihak santri, ya, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, pengembangan kapasitas masyarakat dan konsultasi publik. Jadi ini membentuk tim inti kelompok pengelolaan daerah perlindungan laut yang dinamakan kelompok Tasek Biru. Ya, ini pembentukan kelompoknya. Ya, kemudian dengan mendatangkan para ahli. Kemudian yang ketiga, pengelolaan program. Pengelolaan program di sini memasang dan memelihara tanda batas dan papan informasi. Ini papan informasinya daerah perlindungan laut. Ya. Kemudian meresmikan daerah perlindungan laut. Ini saat meresmikan dengan mengundang dari universitas yang ada di Jawa Timur. Kemudian melakukan penandatanganan juga peraturan desa tentang daerah perlindungan laut ini. Kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi daerah perlindungan laut. Nah, ini dengan aparat desa, masyarakat, dan dari PTN di Jawa Timur. Kemudian yang keempat, ini pengesahan daerah perlindungan laut. Ini peraturan desanya yang sudah disahkan. Ya, jadi peraturan desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang ini nomor 4 2014 tentang daerah perlindungan laut. Ini penandatanganan daerah peraturan desanya, perdesnya. Ini kemudian dilakukan serah terima dari perdes ke kelompok Tasek Biru. Ini beliaunya ketua kelompok Tasek Biru. Kemudian yang kelima, penanaman terumbu karang buatan. Ini masyarakat di Mandangin yang membuat terumbu karang buatan ini, ya, blok-bloknya. Kemudian ini melakukan penurunan terumbu karang di lokasi yang sudah disiapkan. Ini pembawa blok beton terumbu karang buatan ke lokasi. Ini penurunan dari terumbu karang buatan tersebut. Nah, ini sebagai pelampung tandanya. Kemudian ini di dalam air dilakukan penataan agar posisinya lebih baik, ya. Kemudian penataan blok-blok tersebut di dalam air. Nah, kemudian ini diskusi dengan PTN se-Jawa Timur dan masyarakat Mandangin. Nah, ini dilakukan juga penanaman cemara udang di lokasi sekitar lokasi di pantainya.
Nah, kemudian selain itu juga dilakukan pembentukan santri untuk penghijauan di Mandangin karena ini juga harapannya menjaga dari tanaman yang sudah ditanam. Jadi tanaman-tanaman ini juga disebarkan ke masyarakat yang harapannya ada proses penghijauan di Pulau Mandangin. Nah, ini yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.